Romo Sigit berkunjung ke Masjid Tiban-Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yuk simak kegiatan Romo Sigit. Udara Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Sigit bersama Ustadz Malki dan Ustadz Sataji berada di Masjid Turen Tiban, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini kita akan melihat misteri yang ada di Masjid Tiban ini di Malang. Ikutin perjalanan saya di Masjid Tiban Turen. Ustadz Tiwan berkunjung ke Masjid Tiban Turen. Pendiri Masjid Tiban. Tahun Pak di sini Pak? Baru 2005. 2005. Jadi, yang rola ini ya? Ya, Alhamdulillah ya. ya semuanya Pak. Semuanya di tangan beliau ini. Yang kita kalau melihat-lihat sejarah sendiri. Sudah mau apa?
Masjid Tiban, demikian masyarakat menyebutnya, sebuah masjid besar yang penuh dengan keagungan dan keindahan. Masjid Tiban merupakan sebuah masjid yang terletak di daerah Turen, Kabupaten Malang. Tepatnya berada di area Pondok Pesantren Biharu Bahriah Salih Fadla Ali Rahmah, Jalan Anggur RT 27 RW 06 Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Masjid ini disebut sebagai Masjid Tiban dikarenakan anggapan masyarakat yang sekitar yang mengisukan bahwa masjid ini tiba-tiba ada. Hal inilah yang mungkin menjadikan banyak orang yang penasaran untuk melihat dan membuktikan keberadaan masjid ini. Sehingga tak heran jika di area masjid ini dapat Anda temui banyak orang yang datang untuk berwisata sembari mengobati rasa penasaran mereka akan asal-usul masjid ini. Masjid ini sendiri mulai dibangun pada tahun 1991 dan sampai saat ini pembangunan Masjid Tiban ini belum bisa dikatakan rampung. Namun hal yang menarik yang perlu Anda ketahui di balik pembangunan kompleks Masjid Tiban ini adalah tentang tidak adanya perencanaan. Hal ini dikarenakan karena pembangunan masjid yang meliputi bentuk bangunan dan segala ornamen yang ada di dalamnya merupakan petunjuk dari Sang Holik melalui sholat istiqoroh yang dilakukan oleh Romo ya di masjid itu. Ini kami dapatkan ketika kami berbincang dengan salah satu pekerja lapangan yang sudah cukup lama bekerja di sana. Beliau menuturkan pada kami bahwa anggapan masyarakat tentang keberadaan masjid yang dianggap mistis ada secara tiba-tiba dan dianggap tidak diketahui waktu pembuatannya oleh masyarakat merupakan anggapan yang keliru. Beliau menuturkan bahwa semua yang ada di Masjid Tiban ini merupakan hasil dari proses pembangunan yang sudah dimulai sejak ke 1991. Terlepas dari anggapan masyarakat tentang Masjid Tiban ini, ada beberapa kekaguman yang kami dapatkan ketika kami mengunjungi tempat tersebut. Yang pertama adalah tentang kemegahan yang kami tangkap ketika pertama kali memasuki area masjid ini. Memang masjid ini masih dalam taraf pembangunan, namun bayangan akan hal ini sudah terasa ketika kami masuk ke area masjid menuju ke area parkir. Kedua adalah tentang masalah ketenaga kerjaan yang mana semua proses pembangun masjid ini dilakukan oleh santri di masjid tersebut. Kemudian adalah masalah pendanaan. Pendanaan juga dilakukan oleh para jamaah pondok tersebut tanpa adanya campur tangan pihak luar. Dituliskan pula dalam salah satu pedoman pembangunan masjid tersebut bahwa dalam membangun masjid tersebut dilarang adanya sikap meminta-minta, sikap tomat, dan tidak hutang. Meskipun demikian, jika Anda berkunjung ke sana, Anda tidak perlu untuk mengeluarkan uang sepeser pun atau gratis. Bahkan narasumber tersebut juga mengatakan bahwa pengunjung pun bisa bermalam di sana tanpa dikenai biaya apapun. Hal lain yang perlu Anda ketahui tentang masjid ini adalah proses pembangunan yang dilakukan secara ramah lingkungan. Bahkan ada salah satu bagian dari masjid tersebut yang sengaja dibuat dengan posisi menghindari sebuah pohon kelapa. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga pohon tersebut tetap hidup dan tidak perlu menebangnya. Masjid ini terdiri dari lantai 9 yang dapat Anda jelajahi dengan menggunakan lift ataupun dengan melalui anak tangga yang telah disediakan. Pada lantai dasar yang pintu masuk dibuat berlorong dan dihiasi dengan lampu yang memberikan kesan tersendiri. Di salah satu lantai Anda bisa menemukan toko yang menjual makanan ringan serta toko cindera mata. Pada lantai 9 Anda dapat melihat pemandangan yang indah baik itu di dalam komplek atau di luar komplek pondok pesantren. Puas menjelajahi masjid hingga lantai 9 Anda bisa keluar dan menjelajahi toko yang menjual bermacam-macam cindera mata. Anda juga bisa mendapatkan kaset CD yang berisikan tentang pondok pesantren Biharu Bahriah Salih Fadla Ali Rahmah. Selain itu, di salah satu tempat terdapat area yang digunakan khusus untuk satwa, seperti kera, burung cendrawasih, rusa, burung kakatua, ayam bekantan, dan beberapa macam satwa lainnya. Jika Anda pertama kali mengunjungi tempat ini, Anda akan diberikan kartu masuk yang nantinya harus Anda serahkan ke bagian informasi, sekaligus mengambil kartu untuk keluar. Hal ini dimaksudkan untuk keamanan. Akses menuju lokasi sangatlah mudah untuk dijangkau dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4. Meskipun demikian, publikasi tentang adanya masjid ini sangatlah kurang, sehingga tidak semua orang tahu layaknya tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Indonesia.
belajar arti kehidupan. Perjalanan hidup kita ada di sini. Tiban, luar biasa, mantap. Ini akar yang udah dipakai di keluarga ikan Pak. Betul. Jalan panik tapi ini jalan ini. Saya pernah Pak kesini pagi subuh-subuh, lalu yang markirin mantan jenderal Pak. Yang mana banyak Pak ya? Di sini itu ada. Memang di sini itu ya ada ya. Pejabat. Silakan. Kita sini tuh sampai lama belajar sama saya. Belajar keikhlasan. Belajar hati. Belajar tidak apa, tapi tinggalnya di sini. Kalau kita pulang, seminggu sekali ke sini, 1 bulan sekali. Tapi nginep di sini bebas ya? Contohnya gini, jadi kami kerja nggak digaji. Kalau itu ikhlas, ibadah ikhlas. Coba di luar nggak digaji. Iya betul. Gitu? Kamar mandi juga sangat bersih-bersih Pak. Makanya. Lalu betul namanya pegawainya suruh yang Pak yang ngelola ini dapat rumah satu-satu. Kami bukan dapat rumah, jadi itu bukan Oke. pegawai. Jadi kami itu santri. Santri. Kelompok ini santrinya. Oh, santrinya ya? Oh, gitu. Kami itu ada 300 dan 60 keluarga. Dikasih rumah satu-satu. Nah, suruh bangun rumah sendiri. Oh, gitu. Karena 60 keluarga. Berapa hektar Bapak? Kurang lebih 7 juta. 7 hektar. Dulu itu kecil rumah beliau ya, petang itu kecil. Semua Itu di beli. samping itu saya lihat ada rumah-rumah. Yang sebelah makam tuh itu perumahan santri. Santri-santri ya. Sudah ya. Air aja sudah di kota air beli ya. Beli. Di sini air. Serapi ya. Ini ya. Ini Pak ini atasnya. Bukan yang tempatnya rapi, Ya. rapi bersih lah. Ini, nah, ini yang sama ini. Rapinya. Ini nanti yang bagus di atas ini. Soalnya apa? Langit itu bagus. Dibuat yang bagus nanti. Gitu. Ini nggak tahu juga. Iya. Kalau kita sendiri ya, Mas? Ah, banyak jalan di sini. Kan nyari masjid, sholat minggir-minggir ketemu. Di sini jangan dicari Pak, tanya. Tanya, Oh iya Pak, kalau dicari muter-muter kan. Tanya dong.
Mau cari tempat mobil aja bingung masing. Iya. Ya, tempat sana dulu Pak. Duduk ya. Ya. Duduk. Sana. Motor dari sini Mas ya. Ya, sini Rawan. Pak Ustadz ini. Mungkin ya. Foto lagi saya. Hah? Jadi ya. Takutnya Ya, kalau Mas sana dulu. Mas sana. ini buat sendiri semua nih Pak. Jadi tempel-tempelan Bapak masuk tadi ya. Buka-buka itu buat sendiri semua nih. Ya, ahlinya siapa ini, Pak? Kalau urusan ahli itu semuanya beliau. Oh, gitu. Jadi kami juga mengikuti perintah aja. Apa yang kami perintahkan ya itu Pak. Ini nggak berani. Nambahin ngurangin itu nggak berani. Apa yang diperintahkan itu aja masih banyak yang salah. Pernah, Bapak sini kabar. Ini tak pernah. Masanya. Saya semuanya ada. Pernah di keluarga. Tapi kita ini keluarga. Acara itu ada dia kita borongan dari dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kota Tangerang Selatan. Besok di dinas saya tangan ini enggak tahu masih pesawat pulang balik juga paham katanya bisa turun. Bisa paling besar adalah dosa pada tanpa pada Allah. Yang di situ diajarkan itu bukan pasal memanfaatkan. Kalau bisa harus itu diamalkan. Itulah bicara presiden seperti sukses dalam kediaman Bapak Kiai. Para sahabat sekalian, ini saya di Masjid Tiban, Duren, Kabupaten Malang. Di sini belajar arti keikhlasan itu. Demikianlah ke tempat Masjid Duren ini belajar arti keikhlasan, dan saya mengunjungi tempat-tempat yang ada mistisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.